Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketemu lagi sama Bapak di sini di mata pelajaran desain grafis percetakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Oke, cukup. Ya, pada hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada kalian mengenai interface dari Adobe Photoshop. Nah, sebelumnya di sini Bapak sudah yakin bahwa anak-anak di sini sudah pada pernah mendengar apa itu Adobe Photoshop atau setidaknya pernah mendengar kata Photoshop itu sendiri. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan apa itu Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop itu merupakan sebuah software digital imaging atau pencitraan digital. Dia biasa digunakan untuk memanipulasi sebuah foto atau gambar digital dalam komputer. Biasanya hasil dari project atau dokumen yang dimanipulasi oleh Adobe Photoshop itu bisa kita lihat pada majalah, koran, percetakan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa interface Photoshop secara garis besarnya, karena kalau dijelaskan mendetail, sepertinya waktunya tidak akan cukup. Yang pertama ada menu bar, ada option bar, ada tab bar, ada tools box, dan ada panel bar, dan satu lagi ada artwork. Nah, artwork di sini saya nggak masukin karena artwork merupakan ya gambaran besarnya kita dalam Adobe Photoshop. Oke, next. Nah, menu bar. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, menu bar itu adalah sebuah menu seperti namanya, menu, kumpulan menu-menu di sini biasa digunakan untuk menyunting atau melakukan settingan pada dokumen, pada gambar-gambar yang akan kita manipulasi, pada layer, pada font, juga untuk memasukkan filter, juga untuk menambahkan beberapa panel dan beberapa fungsi, atau menu pertolongan kalau kita bingung dalam menggunakan Adobe Photoshop. Oke, next. Nah, ini ada option bar. Ini nih yang ramai. Kenapa? Karena option bar ini adalah hal yang penting dalam interface Adobe Photoshop dan juga harus kalian pahami penggunaan dari option bar ini. Jadi dalam menggunakan Adobe Photoshop, ketika kita menggunakan sebuah tool tertentu, misal brush atau kuas, atau mungkin type atau font, itu akan muncul sebuah option bar di bagian bawah menu bar. Nah, option bar ini gunanya buat apa, Pak? Option bar ini gunanya ketika kita ingin menyeting atau menyunting sebuah tool yang kita gunakan, misal kita ingin menggunakan brush, kita ingin mengatur brushnya, kepala brushnya seperti apa, kita ingin mengatur ketebalan brushnya seperti apa, flow-nya seperti apa, opacity-nya atau mau transparan atau tidak, warna dari brushnya juga seperti apa. Jadi ketika kita ingin mengatur sebuah tool yang kita gunakan, itu ada di option bar. Oke, next. Ini ada tab bar. Tab bar itu secara sederhananya itu adalah kumpulan dari dokumen-dokumen Adobe Photoshop yang sedang kita buka, yang sedang kita kerjakan. Di sini kita bisa berpindah dari tab satu ke tab lainnya. Selain itu, di tab bar juga memperlihatkan nama dari dokumen itu, terus juga penggunaan warnanya, ada yang RGB, ada yang CMYK. Oke, lanjut. Nah, ini toolbox. Ini juga hal yang seru ya sebenarnya. Cukup seru dan cukup menyenangkan buat Bapak juga, karena ini merupakan alat-alat pamungkas lah untuk para pengguna Adobe ya. Jadi tools box ini seperti dari namanya, tools itu alat-alat. Di sini menyediakan berbagai alat yang
akan kita gunakan nanti dalam memanipulasi sebuah foto, atau gambar. Nah, dari toolbox ini mereka memiliki kegunaannya masing-masing, seperti cropping tool, slice tool, lasso tool, brush tool, killing brush tool, stem tool, paint bucket tool, cropping tool, paint tool, font tool, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjelaskan semua tools ini mungkin akan memakan waktu lama. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan kepada kalian, terutama pada bagian tools box ini. Oke, next. Lalu, ada panel bar. Panel bar, seperti dari namanya panel. Jadi, panel bar ini adalah sebuah panel yang muncul yang akan kita gunakan dalam menyunting sebuah manipulasi yang kita masukkan ke dalam gambar Photoshop itu. Jadi misal kita ingin memasukkan sebuah font dalam sebuah gambar, kita juga bisa men-setting fontnya itu di panel bar, atau mengganti sebuah warna, kita bisa menggantinya pada color panel, atau kita ingin menambahkan adjustment pada gambar tersebut, adjustment pada layer, kita bisa melakukannya di panel bar. Nah, itu di bagian atas ada color, ada bawahnya juga ada properties, terus bagian akhir ada layer. Nah, dari tiga itu, yang mungkin bakal kita sering pakai itu adalah layer. Layer itu, kalau Bapak jelaskan, itu bisa diibaratkan merupakan sebuah plastik, ya, plastik yang kita taruh di atas sebuah gambar atau sebuah foto, yang nantinya kita bisa modifikasi atau manipulasi, sehingga akan terlihat seperti apa gambar ketika kita pasang manipulasi tanpa merusak keaslian gambar itu sendiri. Namanya non-destructive. Oke, lanjut. Nah, ini ada artwork. Ini kebetulan tugas ini proyek yang saya kerjakan. Artwork di sini adalah merupakan sebuah meja kerja lah, meja kerja, ibarat kata itu meja kerja kita dalam mengerjakan suatu proyek di Adobe Photoshop. Di artwork ini kita bisa melihat view atau point of view kita dalam melihat hasil dari manipulasi foto kita di Adobe Photoshop. Di artwork ini juga kita bisa melihat berapa besar ukuran dari dokumen kita, lalu juga kita bisa melihat seberapa besar kanvas kita, dan sebagainya. Artwork itu gambaran besar dari Photoshop itu sendiri. Oke, mungkin karena waktunya cukup terbatas ya, di sini Bapak sebenarnya tidak ingin memberikan tugas, Bapak cuma ingin kalian anak-anak minggu depan sebelum pertemuan, Bapak ingin kalian mulai membuka Photoshop kalian di masing-masing komputer kalian, dan Bapak ingin kalian beradaptasi pada interface-interface-nya, supaya nanti di minggu depan Bapak akan mulai mempraktikkan setiap interface Photoshop, dan kalian bisa cepat dengan mudah terbiasa mengikuti apa yang akan Bapak ajarkan di minggu depan. Ya, jadi seperti itu. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak ingin mengulang kembali materinya tadi. Ada artwork seperti yang dijelaskan tadi, ada panel bar, ada option bar, ada menu bar, ada toolbox. Dari berbagai menu-menu, dari berbagai interface tadi itu merupakan gambaran besar dari Adobe Photoshop, dari interface Adobe Photoshop yang memang harus kita kuasai, ya, harus kita pahami ya, karena dalam penggunaan Adobe Photoshop, interface tersebut merupakan interface yang paling sering kita gunakan. Oke, sekian dari materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan pembelajaran Bapak. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan Bapak harap kalian bisa cepat beradaptasi dengan Photoshop untuk pembelajaran ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.